Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bertujuan ingin mewawancarai salah satu guru di SDN 1 Panembahan, yaitu Ibu Diana Muspitasari. Tujuan wawancara kami itu peran guru wali kelas 1 di SDN 1 Panembahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurfina Fiesta dengan NIM 24064188. Di sini saya sebagai kameramen dan rekan saya Diana Rafa Aulia Pratama dengan NIM 2406419192. Saya di sini sebagai editor 1. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Antinul Nursanti dengan NIM 2406411002. Saya sebagai pewawancara. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Hidayah dengan nomor NIM 24064185. Saya di sini sebagai editor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diana Muspitasari dari kelompok 4. Ini mewawancarai ibu tentang saya sebagai peran wali kelas 1 di SDN Panembahan. Perkenalkan, nama saya Diana Muspitasari, wali kelas 1B, guru SDN 1 Panembahan. Kami di sini mau bertanya, bagaimana sih peran ibu sebagai wali kelas 1 dalam mendampingi siswa atau siswi di masa awal sekolah dasar? Peran saya dalam mendampingi siswa kelas 1 pada masa awal sekolah, yang pertama itu kita buat nyaman dulu ke anaknya. Kalau anaknya itu nyaman ke kita, dia akan merasa dilindungi, jadi bisa lepas dari orang tua, karena kelas 1 itu transisi dari TK ke kelas 1, jadi itu masih apa ya, jadi masih ke bawah-bawah TK, jadi masih takut, pengennya ditemenin sama orang tuanya. Dan kita sebagai gurunya membuat anak itu nyaman sama kita. Kalau sudah nyaman sama kita, nah dia akan mau beradaptasi dengan temannya, dengan lingkungannya, dan siap untuk belajar. Apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam mengelola siswa? Ya, berkesinambungan sama pertanyaan yang pertama, kita itu harus membuat nyaman anak, karena di situ ada adaptasi. Anak itu harus mampu beradaptasi, sedangkan mungkin ada beberapa anak yang belum mampu beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya waktu itu ada satu anak yang masih belum mau ditinggal sama orang tuanya. Peran kita sebagai guru tetap harus membuat anak itu nyaman dengan kita, jadi dia itu merasa terlindungi dan nanti akan lepas dengan orang tuanya. Itu salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki untuk menghadapi anak-anak yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baik. Terus gimana sih ibu memantau perkembangan belajar anak dan perilakunya? Yang pertama, kita melakukan observasi dalam pembelajaran. Setiap hari kan kita melihat anak itu sudah mampu belum, sudah bisa belum. Nah, di situ kita melakukan observasi. Kemudian dengan penilaian itu dalam tes, bisa dalam akhir setiap pelajaran, karena anak kelas 1 itu selesai mengerjakan tugas atau selesai menulis itu dia harus dinilai, karena menurut dia kalau dia selesai ya harus dinilai. Nah, itu penilaian juga, dan kita anak itu mampu tidak mengerjakan yang ditugaskan oleh gurunya. Kemudian komunikasi dengan orang tua, kita itu harus koordinasi juga dengan orang tua. Misal ada satu anak yang belum bisa baca, nah di sekolah itu kan waktunya cuma 2 jam tidak lebih, jadi kita harus komunikasi dengan orang tua. Anak itu harus punya tambahan belajar di luar seperti les, karena di sini itu kebanyakan orang tua itu peduli sama anak-anaknya. Jadi pulang sekolah itu anak-anak dileskan,
ada di tempat les di sini itu ada banyak. Jadi anak-anak di sekolah itu sudah siap dengan materi yang akan diajarkan oleh gurunya, karena satu kelas di sini tuh banyak gemuk, ada 48 siswa. Jadi saya tidak bisa mengontrol satu-satu, jadi melalui orang tua murid saya berkomunikasinya untuk menangani anak-anak yang belum bisa mengikuti pelajaran di kelas. Itu kalau itu setiap kelas atau hanya di kelas 2? Semua kelas 1 sampai kelas 6 itu ada tambahan belajar, di lingkungan sekolah juga ada, di luar juga ada. Jadi misalnya pulang sekolah itu jam 10, dan nanti ada beberapa anak yang ikut tambahan les, ada juga sudah bisa tapi dia les di tempat yang lain. Di luar sekolah, bagaimana sih cara ibu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar? Ya, yang pertama itu kita harus bikin nyaman ruang kelasnya dulu. Nyaman kelasnya itu seperti apa? Kebanyakan anak-anak sekarang itu di rumahnya sudah menggunakan AC. Jadi karena di sekolah kita belum ada AC, nah mengantisipasinya kita menggunakan kipas angin. Di ruang kelas itu ada 2, tapi anak masih kegerahan, jadi ditambah 1 kipas lagi. Nah dengan dia merasa tidak gerah, nyaman, jadi oh ya bisa untuk belajar. Kemudian membuat pembelajaran itu yang santai, tidak membuat anak tuh berpikir keras padahal itu sedang belajar. Jadi benar-benar dibikin nyaman, dibikin enjoy seperti itu. Kemudian membuat siswa itu merasa dihargai. Misalnya anak menjawab, guru bertanya, oh iya nah bagus sekali jawabannya. Nah dengan begitu saja anak-anak itu merasa termotivasi untuk ikut mengerjakan lagi dan seperti itu. Bagaimana sih cara ibu membangun kedekatan dengan anak-anak di kelas? Yang pertama itu kita harus baik, kita harus ramah kepada anak. Nah salah satu yang saya alami sekarang di kelas 1 di waktu jam istirahat. Nah di istirahat itu saya tidak keluar dari kelas karena kelas 1 itu tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal saya ke ruang guru itu sudah didatengin lagi sama anak-anaknya nyariin. Ada aja lah bu, ini nggak bisa dibuka, bu ini nggak talinya lepas, seperti itu. Jadi pas istirahat itu waktu yang membuat anak itu nyaman sama kita, karena iya, jadi mereka itu ke kita, bu bukain makanannya, bu taliin sepatunya. Jadi di meja guru itu anak-anak tuh ngumpul gitu, pengen tahu apa yang dilakukan gurunya. Padahal ibu gurunya lagi nulisin tabungan. Cuma ya diriukin aja sama anak-anak, berarti anak itu sudah nyaman sama kita, tidak segan seperti itu. Gimana sih pengalaman ibu dalam menjalankan peran sebagai wali kelas 1 dan termasuk tantangan menghadapi dan manfaat dari pengalaman tersebut terhadap proses pembelajaran dan pengelolaan? Peran saya sebagai wali kelas 1, saya tuh harus mampu mengetahui karakteristik anak kelas 1 seperti apa, karena saya juga kaget baru diberi amanat sama kepala sekolah itu 2 tahun mengajar di kelas 1. Tadinya di kelas 5, jadi menurut saya berat mengajar di kelas 1. Kenapa? Karena pertama baru lepas dari orang tua, yang kedua kita tidak bisa ambilkan ini, ambilkan itu, karena anak kelas 1 itu harus lemah lembut, harus sesantai mungkin memberikan informasi, memberikan perintah ke anak-anak biar dia itu berani sama kita, nyaman sama kita, seperti itu. Manfaatnya untuk saya, alhamdulillah saya merasa bersyukur bisa mengajar di kelas 1 di sini, karena itu tambahan ilmu lagi ke saya, karena waktu itu saya sempat ngajar di kelas 5 itu 4 tahun. Nah sekarang kelas 1 2 tahun, jadi oh iya karakteristik kelas tinggi dan kelas rendah itu berbeda. Makanya sebetulnya itu guru itu harus mengalami semua kelas 1 sampai kelas 6, jadi paham kelas 1 seperti apa, kelas 2 sampai kelas 6 seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini Bu. Terima
kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.